Anan dicame ke manusia biasanya dunianya. Manusia jarang mencemaskan akhiratnya. Dia cemas kadainya langang orang tak banyak membali. Dia cemas hartanya yang ia simpan di rumah nanti dibongkar oleh maling. Ia cemas anaknya tidak sukses. Ia cemas jabatannya akan lepas. Nah, mestinya sudah ada rumah sakit khusus untuk orang pencemas. Ini penyakit yang terus. Kenapa? Ibu-ibu bisa melihat dampak dari orang yang kalau kecemasannya ini tidak dijinakkan, dia menjadi menggunung, menjadi besar, itu akan memudaratkan banyak orang. Pejabat cematannya akan lepas, dia lakukan tindakan berbagai macam. Kawan seiring akan dia tuhuk, dia akan menggunting dalam lipatan. Kenapa? Dia terlalu cemas. Orang yang berpotensi akan dia injak. Kenapa? Kalau ini menjadi besar nanti ini bahaya buat saya. Cemas. Nah, karena itu perlu diredakan. Dengan apa? Kita walau bagaimanapun kita berusaha menguasai, kita bukanlah penguasa kekuasaan. Kita hanya pemilik sementara. Tidak ada al-mulk, kekuasaan bukanlah dalam genggaman kita. Kekuasaan ini hanya di dalam genggaman Allah. Apabila Allah berkeinginan untuk mengambilnya, tak seorang pun bisa menghalanginya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Penguasa. Kemudian Allah melanjutkan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in. Ala bisa bermakna zarfiyah, ulu, di atas. Qadirun, dia qadir zu qudrah, la hududalah, tidak ada batas. Qudrah Allah la hududalah, tidak ada batasan. Kekuasaan, kemampuan Allah la hududalaha, tidak ada batas. Wa huwa ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa, maha mampu. Qadir, maha mampu mengatur, menguasai. Bayangkan alangkah sempurnanya Allah. Ia menguasai kekuasaan dan ia maha mampu untuk mengatur, menentukan yang ia kuasai itu. Ini membedakan juga dengan yang mengaku penguasa. Banyak orang yang menjadi penguasa tapi tidak mempunyai kudrah dikuasainya. Jangankan dalam skop besar, kita yang merasa penguasa terhadap anak, apakah kita alaihim qadir? Kita terkadang tidak berdaya berhadapan dengan sesuatu yang kita anggap di bawah kekuasaan kita. Ibu-ibu sering mengeluh, anak ambo Ustaz, anak ambo, tapi tidak mendangan kece ambo. Anak ambo. Kita akan
memarahi atau membalaskan pembangkangannya itu juga tidak berdaya. Tapi Allah dalam kekuasaannya segala sesuatu, wa huwa qadirun, ia maha mampu untuk melakukan apa saja atas kekuasaannya itu. Itu bedanya. Seorang pemimpin dari kalangan manusia, dia memimpin, ia beri dirinya malah raja di raja, dia membuka menguasai setiap anggota kekuasaannya. Yang di sana demo, yang di sini protes. Lama-lama penguasa itu mau ruik dado. Dia tidak ala kulli syai'in qadir. Nah, penguasa yang menguasai kekuasaan, yang maha mampu untuk mengendalikan, mengatur dan menentukan apa saja atas seluruh kekuasaannya itu hanyalah Allah. Nah, karena itu jangan menggelari diri dengan sifat seperti ini. Walau bagaimanapun gelaran maharaja di raja itu bukanlah gelaran Islami. Kalau itu digelarkan kepada diri kita, maka kita bersifat seperti sifat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menukar nama sahabat beliau yang tidak cocok. Abdul Uzza beliau ganti dengan Abdullah. Karena itu tidak cocok dengan seorang muslim. Nah, karena itu bapak-bapak atau ibu-ibu kalau diberikan gelaran oleh orang maharaja di raja, sebaiknya jangan. Karena itu tidak dalam gelaran manusia. Alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir adalah Allah. Itulah makna tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana Allah begitu indah menjelaskan siapa Ia kepada kita. Kalau ada orang yang merasa lemah di dalam hidup, dia merasa tersudut dalam kehidupan ini, kemudian dia bermohon kepada penciptanya, ya Allah, tetapi di dalam hatinya yang terbayang adalah, yang hadir adalah alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempurnalah seruan orang itu kepada penciptanya. Tapi sangat disayangkan, kita menyeru Allah selama ini yang hadir adalah kata-kata huruf alif, lam, ha. Ketika Allahu Akbar, yang dihadirkan bukan tulisan alif, lam, ha itu, tetapi adalah kesempurnaan sifatnya. Begitu ibadah bisa khusyuk. Allahu Akbar. Apa yang hadir ketika Allah di dalam hati kita? Malikul Mulk, alladzi biyadihil mulk. Dan banyak lagi sifat-sifat Allah yang dia gambarkan, yang dia jelaskan di dalam firman. Itu yang mesti hadir. Sehingga kalau orang pada waktu itu merasa hidupnya terdesak, dia tersudut, tidak ada orang yang peduli, tidak ada harapan dari manapun, dia akan menjadi tenang. Jiwanya akan menjadi damai. Ternyata dia tidak sendiri. Ternyata ada Allah sebagai Khaliknya yang senantiasa bersamanya dan mampu berbuat apa saja.
Nah begitu juga orang yang berzikir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang hadir adalah sifat kesempurnaan Allah. Di antaranya adalah alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita mendekat kepada penguasa yang menguasai kekuasaan, yang maha mampu atas segala sesuatu, apakah kita khawatir dengan penguasa-penguasa yang kecil-kecil yang tidak berkuasa itu? Penguasa yang tidak berkuasa. Nah karena itu tidak patut orang yang senantiasa berzikir tapi takut menghadapi hidup ini. Tidak patut orang yang senantiasa menyampaikan firman Allah mesti gentar berhadapan dengan pejabat yang memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan Allah. Kenapa? Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang memahami ayat demi ayat, terkadang dia tidak peduli dan tidak cemas dengan akibat apa yang dia sampaikan, karena dia yakin penguasa bukanlah pejabat itu. Kalau toh dinamakan dia penguasa, tak lebih hanya penguasa sementara. Dia tidak menguasai kekuasaan. Suatu waktu kekuasaannya itu bisa dicabut oleh Allah. Karena itu apakah saya akan takut kepada penguasa sementara dan mengabaikan penguasa yang abadi? Pertimbangan itu, keyakinan kita harus lebih mantap. Kita takut dengan hilangnya harta kemiskinan, padahal kemiskinan itu tidak abadi. Kenapa kita takut dengan itu? Sedangkan yang menguasai kemiskinan dan kekayaan itu bukan kemiskinan dan kekayaan itu sendiri. Yang menguasainya adalah Khalik, Allah. Nah karena itu permantap keyakinan, akidah untuk bisa berkata benar. Ada suatu pertanyaan, Ustadz, minggu yang lalu Ustadz mengatakan bahwa orang-orang, ada yang bertanya ke sini, yang menisbahkan anak orang lain menjadi anaknya adalah mal'un, orang yang terlaknat. Orang yang memungut anak kemudian menghilangkan nasab dari anak itu, kemudian pergi ke notaris atau pergi membuat kemana-mana, dibuatlah anak itu sebagai anaknya, kemudian binnya tentu bin dia padahal bukan dia bapaknya. Mal'unun man intasaba ila ghairi abi, kata Rasul. Terlaknatlah orang yang